menurutku sih gimana ya, konstruksi masyarakat yang patriarki itu mengurus tubuh perempuan itu sampai segitunya gitu. Dan ini ada resiko bahayanya juga ke perempuan. Bagi saya sih tetap kembali ke preferensi setiap orang, karena ya kurang lebih memang kita juga hidupnya nggak nyaman juga sih selalu gitu kalau kita keluar dengan pakaian seperti ini juga jadi problem. Cuman ya kalau saya sih terus cuek dan tetap melawan. Ya baik, teman-teman tanpa stigma, kali ini kita akan ngobrolin soal bulan kewaspadaan kanker. Ya, bulan kewaspadaan kanker payudara. Ya. Itu dilakukan setiap Oktober gitu. Nah, pada 13 Oktobernya itu ada event yang namanya No Bra Day atau Hari Tanpa Kutang. Nah, di sini saya sudah kehadiran tamu, ada Dr. Sandra. Sandra siapa namamu? Sandra Suryadana. Sandra Suryadana. Kemudian di sini ada Tera Nova Waxman. Oke, saya kayaknya mau ke Tera dulu deh ya. Aduh, jangan gitu deh. Ter, oke. Tanggal 13 itu ada Hari Tanpa Kutang sedunia, Hari Tanpa Kutang. Gue nggak tahu sedunia atau sejagat alam semesta itu. Nah, Tera, apa sih cita-cita dirimu membuat tulisan itu? Tulisannya berseri loh. Lihat deh di rumahcemara.or.id. Itu ketik aja kutang gitu. Kutang atau bra atau apalah, pasti muncul artikel itu. Gimana, Tar? Ya, karena ya sebelumnya nama saya Tera Nova Waxman. Saya juga mau salam untuk Grace Taubing yang ada di Yogyakarta yang sedang bersekolah, dari seorang bapak-bapak beranak 2. Semoga langgeng selalu. Apa sih? Ini ada katanya yang gitu. Jangan biarin. Kayak radio tahun 80-an. Ya oke, kemarin tuh pas lagi event tanggal 13 Oktober itu No Bra Day. Tapi ya memang saya sendiri no bra day every day ya, karena kalau pada intinya sih dalam tulisan yang saya bikin ya itu tuh pada ujungnya sih pilihan gitu. Terus ada juga yang sempat yang menyebutkan bahwa menggunakan BH setiap hari atau tidak menggunakan BH setiap hari akan menyebabkan kanker gitu. Itu tapi bisa jadi dijawab sama Sandra lah tentang pemahaman seperti itu gitu. Terus kalau saya pikir sih mungkin awalnya gerakan ini juga memang awalnya memang bukan bulan Oktober kan? Iya. Lalu jadi bulan Oktober karena mungkin dicocokkan dengan bulan kewaspadaan terhadap kanker payudara. Tapi mungkin juga ini paling penting tuh adalah ya buat saya sih ya, sebagai sebuah perlawanan perempuan, kebebasan gitu untuk tidak diatur gitu dalam segi berpakaian gitu. Karena pernah saya tulis juga sebelumnya di yang ada di website Rumah Cemara tentang payudara itu porno nggak sih? Iya, gitu kayak kan? payudara itu porno nggak sih gitu. Kayak sistem patriarkis berusaha menutupi itu semua gitu, perempuan itu, karena akan mengundang syahwat lah, akan ini itu gitu, padahal kan itu semua ada di kepala. Dan laki-laki juga punya kan payudara sebenarnya. Dan laki-laki juga sebenarnya punya payudara gitu, tapi kenapa boleh gitu. Kemarin sendiri juga salah satu IG saya yang isinya memuat karya-karya itu di-ban sama Instagram. Dan nggak bisa dibuka-buka lagi karena ada gambar payudara. Itu gambarnya gambar sketch atau foto? Sketch. Oh ya?
Ya, itu juga sampai sekarang belum dibuka karena nggak tahu cara bukanya, kayak setiap mau buka tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi akhirnya si Instagram itu tidak bisa diakses gitu karena karena payudara itu menjadi sesuatu yang porno atau seksi gitu. Ketika kita no bra day juga, tapi sebetulnya juga kadang-kadang saya sendiri pribadi walaupun saya jarang pakai bra tapi kadang-kadang risih juga gitu. Iyalah. Memang gitu kalau Apalagi misalnya lu pakai apa baju Langsung putih gitu gitu, ya. baju Terus, putih ya kan kalau ke kelihatan warung banget. kan mau beli kerupuk kan Kenapa mesti kerupuk sih? ya emang Teh botol gitu. oke mau beli itu iklan itu. Kalau ke warung mau beli ciki gitu kan, biasanya suka yang aduh pakai sweater dulu atau gimana gitu. Ada rasa-rasa nggak nyaman juga gitu karena cara pandang masyarakat di sini lah gitu. Oke. Nah, ya soal tadi pemakaian kutang ya. Menurut Sandra gimana, San? Di kau kan cukup ya mendalami soal itu ya, antara feminisme kemudian dan seterusnya gitu. Oke. Gimana? Kalau soal kutang sendiri, mungkin aku bahas dulu dari sisi medisnya dulu kali ya. Ya, gimana? Bahwa sebenarnya dari sisi medis itu penggunaan BH, bra atau kutang itu disesuaikan dengan postur tubuh, ukuran payudara, dan aktivitas dari si perempuan tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak ada di medis itu nggak ada juga kayak kewajiban dalam satu hari itu berapa jam baiknya pakai BH gitu, pakai bra gitu untuk kesehatan, untuk alasan kesehatan apa gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada. Jadi lebih diarahkan sebenarnya untuk teman-teman yang misalkan payudaranya cukup besar atau tidak proporsional dengan tubuhnya. Misalkan badannya kecil, tapi pendek payudaranya itu, besar gitu tapi ya. payudaranya cukup besar untuk ukuran tubuhnya gitu ya. Atau terlalu besar untuk ukuran tubuhnya. Terlalu besar untuk ukuran tubuhnya gitu. Nah itu baru disarankan untuk menggunakan bra tetap sesuai dengan aktivitasnya. Lah kalau misalkan cuma sehari-hari rebahan di rumah ngapain juga ya kan? Tujuan dari bra itu kan untuk supaya tulang punggungnya tidak nyeri. Oh gitu. Untuk payudaranya besar atau tidak proporsional dengan tubuhnya gitu. Jadi kirain supaya apa namanya perempuan lebih terlihat menarik gitu dengan menggunakan enggak, kalau dari medis itu seperti meme yang barusan rame, tahu kan? Enggak, kalau dari medis enggak ada kita bahas Oh, supaya terlihat menarik, kalau terlihat rapi. Itu hanya jok bapak-bapak. Enggak. Jadi kalau dari medis kita melihat bahwa ukuran payudara yang tidak proporsional atau terlalu besar untuk ukuran tubuh si perempuan itu, kalau tidak ditopang dengan bra yang sesuai dengan ukuran yang sesuai, itu nanti akan menyakiti tulang punggungnya. Karena itu beban kan. gitu. Jadi harus dibantu dengan bra, terutama kalau misalkan aktivitas sehari-harinya misalkan ya banyak aktivitas luar gitu, jadi memang butuh dibantu ditopang supaya nggak terlalu sakit tulang punggungnya. Itu ya. Tapi itu dari sisi medis gitu kan, dalam kenyataannya kan masyarakat semua perempuan bisa sepanjang hari loh pakai bra gitu. Terlepas dari berapapun ukuran bra-nya. Jadi sebenarnya berapapun ukuran payudaranya. Iya, jadi sebenarnya kalau yang ukuran payudaranya kecil, cup A atau mungkin cup B gitu, itu sebenarnya secara medis tidak ada kebutuhan untuk pakai bra juga. Karena kan tidak menyakiti tulang punggungnya, tidak ada beban berlebih yang harus ditopang oleh tulang punggungnya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak pakai bra setiap hari untuk yang ukuran cup A dan cup B juga nggak ada masalah gitu. Tapi sekarang semua ukuran pakai sepanjang hari, mau dia rebahan di rumah, mau dia kerja, mau dia tetap pakai gitu. Dan kalau dia pakai bra yang ukurannya terlalu sempit, bra yang ada kawatnya gitu ya. Yang paling ideal sebenarnya kan jenis sports bra, yang memang dia fungsinya untuk menopang. Sports bra.
sports bra. Oh, itu yang tanpa itu ya, yang Tanpa tanpa kawat juga. tanpa Yang tanpa kawat kawat. Ya, jadi memang itu dan yang paling bahannya bahan bagus. katun gitu kan. Ya, memang itu yang paling bagus untuk membantu menopang payudara kan. Tapi sekarang kan jenis bra itu ada yang pakai kawat lah, ada yang tanpa tali apa gitu. Iya, yang sebenarnya udah lari dari tujuannya secara medis gitu, yang jadinya akhirnya ya produk-produk itu memang supaya Akhirnya terlihat diharamkan deh ya pakai bra. iya, jadi terlihat bagus lah, jadi terlihat apalah estetik atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya yang produk-produk yang di luar itu sebenarnya ya udah lari dari tujuan kalau dilihat dari sisi medis gitu. Jadi kalau saya lihat sih kembali lagi ke masing-masing perempuan sebenarnya, tapi boleh juga kalau apa ya, benar-benar sadar dan benar-benar tahu gitu tujuannya kita pakai bra itu sebenarnya apa sih gitu, perlu banget nggak sih kita tidur itu pakai bra? Yang pasti kan tujuannya pakai kutang bra atau BH itu adalah supaya punggung kita nggak nyeri kan gitu, Iya betul, menopang payudara itu kan. betul. Tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah Nah, itu. kan tadi dirimu sempat bilang tuh ada yang walaupun ukuran payudaranya biasa-biasa aja, maksudnya proporsional gitu, atau bahkan mungkin tidak apa ya, tidak besar gitu ya, kecil gitu dibandingkan dengan perempuan yang lainnya, itu sepanjang hari menggunakan bra gitu. Iya. Ya Nah, kan jadi ada seperti itu. Nah, banyak, banyak. menurut Sandra atau Tera deh, itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Kalau saya sih waktu kecil gitu kayak umur ketika udah mulai-mulai puber gitu kan suka dikasih tuh apa namanya mini set kayak gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak apa ya, BH latihan lah kurang lebih gitu kan sebelum pakai BH betulan. Nah ya itu gitu kayak sama orang tua sendiri dibilangin kayak ya harus pakai bra. Kenapa? Karena nanti akan turun katanya si payudaranya. gitu. Dan terus saya pikir ya apakah itu betul? Kemarin juga sempat baca-baca kayak pasti sih semua payudara akan turun ya pada pada akhirnya. waktunya. Pada waktunya. Pada waktunya. Ya, gitu. Kecuali lo operasi kan. Ya. Ya mungkin juga kalau ya dengan olahraga tertentu mungkin gitu latihan-latihan tertentu. Tapi kan pada akhirnya kayak gitu dan menurut saya terus ya ada juga apa ya dikasih pemahaman kayak ya kalau payudara lu turun lu kayak tidak terlihat cantik, lu terlihat ya terutama misalnya untuk di depan laki-laki gitu terutama. Jadi kayak ada juga yang ya keluarga-keluarga lah yang apa ya memasukkan ya artinya doktrin-doktrin itu kan seperti konstruksi gitu. ya, konstruksi Ya, sosial ya. ya ada kayak gitu. Tapi saya sendiri juga kalau misalnya memang mau olahraga berat pasti pakai sport bra gitu karena ya memang yang pasti sih yang paling penting kan sesuai dengan kebutuhan tubuh setiap perempuan itu yang beda-beda gitu. Nah, kalau menurut Sandra kenapa tuh bisa pakai sepanjang waktu? Nah, itu kayak Katera dulu ya waktu aku remaja itu diajarin pakai mini set gitu juga sama. Tapi ditambahin lagi. Jadi udah disuruh pakai mini set buat latihan, disuruh ditambahin pakai kaos dalam lagi. Katanya supaya mini setnya itu nggak kelihatan, nggak nyeplak gitu. Karena kalau misalkan mini setnya atau BH-nya nyeplak kelihatan gitu, nanti diledekin sama teman-teman yang cowok gitu kan. Ini waktu masa-masa remaja. Oh, udah pakai BH kayak gitu loh. Jadi kayaknya kok serba salah banget gitu. Sampai sekarang juga kan masih sebelum aku belajar tentang ini ya tentang feminisme dan segala macam itu, saya dengan ukuran payudara yang kecil dan proporsional dengan badan saya, tetap saya pakai bra yang ada kawatnya itu loh. Oh, oke. Ya, dan itu kalau dipakai sepanjang hari itu kan justru malah sakit ya. Sakit kan? Iya, betul. Sakit, terus kadang-kadang malah jadi keluar alerginya. Jadi keluar alergi, jadi gatal karena kayak udah seharian banget, udah dengan keringat dan segala macam gitu loh. Dan itu ternyata bukan hanya saya yang mengalami, tapi juga banyak perempuan-perempuan yang lainnya gitu loh. Karena
sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sadari sebenarnya kebutuhannya apa sih, tapi tetap dipakai juga hanya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa perempuan itu ya kalau mau terlihat rapi, terlihat sebagai perempuan yang baik-baik, itu harus pakai bra gitu, payudaranya tuh nggak boleh kelihatan, putingnya nggak boleh kelihatan gitu ya. Jadinya mereka pakai bra, pakai barang-barang yang ternyata meresikokan kesehatan mereka sendiri gitu loh. Jadi sesek, jadi sakit, jadi gatal, alergi dan segala macam gitu. Jadi menurutku sih gimana ya? Konstruksi masyarakat yang patriarki itu mengurus tubuh perempuan itu sampai segitunya gitu. Dan ini ada resiko bahayanya juga ke perempuan gitu. Jadi kayaknya harus ada yang kita bongkar dari konstruksi ini gitu. Oke, sebelum kita membongkar ya, tadi ya disebutkan juga bahwa pemakaian kutang yang ada kawatnya itu ya iyalah ada kawatnya gitu loh, logam kan itu pasti menyakitkan kan gitu. Terus Tera sendiri dalam tulisannya itu nulis kalau saya pakai bra itu justru timbul biang keringat ya kalau salah ya. Kayak gatel gitu kan Kak ya. Nah jadi maksud saya gini, ya ini kan artinya ada ketidakadilan ya antara perempuan dan laki-laki gitu. Perempuan diwajibkan menggunakan yang namanya kutang gitu, sementara laki-laki enggak gitu. Nah, menurut kalian berdua gimana nih soal ketidakadilan gender ini? Oh iya, sebelumnya ada pertanyaan. Misalnya kalau laki-laki sendiri juga punya tubuh yang tidak profesional, proporsional, kok tidak profesional? Kayak pemain sumo ya, gitu. Kayak pemain sumo, atau dia misalnya badannya terlalu besar gitu, terus dia juga itu, apakah yang kayak laki-laki juga butuh bra untuk support karena punggungnya atau tidak secara medis? Secara anatomi? Enggak, karena kalau laki-laki itu semisalnya pun dia payudaranya besar karena permasalahan medis tertentu gitu ya, karena dia obesitas atau dia permasalahan hormon, ukurannya tidak akan sebesar ukuran payudara perempuan yang memang butuh support bra gitu. Nggak akan sampai kayak gitu ya. Dan anatominya juga kayaknya beda ya. Antara pemain sumo misalnya kan payudaranya besar tuh mereka. Dengan perempuan yang payudaranya besar. Tapi payudaranya besar juga kan bagian tubuh yang lainnya kan juga besar. Besar juga, oke. Sementara kalau perempuan kan perutnya kecil, paha bagian bokongnya gitu kecil gitu kan, tapi ukuran payudaranya misalkan cup double D gitu. Itu kan tidak proporsional dan itu membebani di tulang belakang bagian tengah ke atas kan. Oke. Gitu. Kalau sama kelenjar susunya gitu, kira-kira ada kaitannya nggak gitu? Semua perempuan pasti ada kelenjar untuk. Iya. Jadi kaitannya dengan? Ada kaitannya nggak gitu? Apakah itu berpengaruh? Harus ditopang kah atau gimana? Oh enggak. Kalau misalkan memang dari ukuran aja. Jadi kalau misalkan dia kecil yang sebenarnya nggak perlu ditopang banget gitu, kecuali memang dia butuh untuk olahraga gitu ya, olahraganya yang loncat-loncat gitu mungkin iya. Terus kalau misalkan dia habis melahirkan mungkin kan kelenjar susunya kan jadi lebih besar, ukurannya juga lebih membesar gitu kan, ya itu memang baiknya dibantu ditopang juga sih. Gitu, karena kan dia sebelumnya kan tidak terbiasa dengan ukuran yang seperti itu kan. Oke. Gitu. Baik. Nah itu yang soal tadi. Soal ketidakadilan itu. Soal ketidakadilan gender. Ya sebenarnya gimana ya, karena memang tubuh laki-laki dan tubuh perempuan itu berbeda, bentuknya berbeda dengan fungsinya yang berbeda. Jadi kalau yang disebut adil itu mau disamaratakan semua, kalau cewek harus pakai bra berarti
cowok juga, atau kalau cowok nggak pakai bra berarti cewek juga nggak, bisa ya kan nggak bisa gitu juga ya, orang kondisinya aja berbeda gitu. Jadi kalau dari saya sebenarnya yang penting adalah semua orang melek gitu, aware, nyadar ini sebenarnya barang ini tujuannya apa sih? Gitu. Emang tujuannya untuk kebaikan diri si perempuan itu, untuk kesehatan tadi itu ya, supaya tulang punggungnya tidak sakit gitu, atau sebenarnya cuma demi biar enak dilihat mata laki-laki aja gitu, ya kan? Itu kan dua hal yang jauh berbeda. Beda banget, beda banget. Jadi mungkin kita bisa start dari perempuan dulu, menyadari dulu, ini gue pakai bra ini ngapain ya, gitu. Butuh banget apa enggak ya? Apakah ini justru malah meresikokan kesehatan gue, atau justru ini baik untuk kesehatan? Itu dulu deh, fokus ke kesehatan diri dulu, hal-hal baik untuk diri dulu gitu. Sip. Kalau Tera, mungkin ada pendapat lain dari Dikau sebagai apa tuh? Sebagai seniman. Ya kalau sama sih kurang lebih ya, maksudnya pendapatnya seperti itu gitu. Cuman maksudnya sering kali terjadi payudara perempuan itu dipornokan. Kayak kemarin ketika mau ngegambar ada puting nggak bisa, pada gambarnya misalnya orang lagi menyusui gitu. Padahal sebetulnya kan kayak payudara itu adalah objek yang mungkin pertama kali ketika kita bayi itu yang paling akrab sama dilihat manusia pertama, ya, dirasakan manusia pertama gitu. Dan kenapa pada akhirnya orang menyusui aja jadi problem gitu kan. Sempat kan waktu itu sempat ada isu-isu ketika orang-orang menyusui di kendaraan umum gitu, sampai mereka harus nutupin gitu. Itu jadi permasalahan viral kayak gitu, padahal kan ya itu sebetulnya kan proses menyusui, prosesnya begitu alami lah ya. Dan orang melihatnya risih gitu, dan orang melihatnya mungkin porno, di otaknya udah kemana-mana gitu loh. Itu karena ya mungkin karena kita bagian dari sistem itu gitu. Tapi ya di media sosial sendiri juga kayak, kok kalau puting perempuan gak boleh ditunjukin, sedangkan kalau laki-laki bebas aja telanjang dada. Oh, di medsos juga gitu ya? Iya kan, waktu itu juga pernah dicoret gambar saya. Oh enggak, itu kan karena website kami itu adalah bagian dari Oke, ya paham lah ya. Dan ya seperti kayak ini deh, kayak apa, dadanya si siapa tuh yang di SpongeBob namanya? Sandy di Spiral itu. Ya kan? Squirrel kan? Itu kan di blur kan? Oh, pas dia lagi berenang, pas dia lagi pakai bikini itu ya? Iya, dia pakai bikini. Itu sapi juga ya. juga. Iya. Kalau aku sih ngerasa aneh juga ya, maksudnya sebenarnya itu kan preference, harusnya ya itu tadi urusan otak masing-masing kan, dan preference masing-masing. Artinya kalau pakai baju tuh kalau kelihatan putingnya itu terlihat rapi atau enggak, itu kan sebenarnya preference. Tapi kenapa bisa menjadi satu aturan tidak tertulis gitu, di mana semua perempuan itu harus pakai bra untuk menutupi belahan dada, nutupin puting gitu. Karena sebenarnya kalau saya sendiri juga, saya terganggu loh kalau saya ngelihat puting laki-laki nyaplak-nyaplak di kaosnya gitu kan. Tapi itu kan preferensi saya sendiri. Saya tidak jadi memaksakan juga bahwa harus ada aturan, oh cowok-cowok pakai plester dong biar putingnya tuh nggak kemana-mana juga gitu kan, nggak juga gitu loh. Tapi kok kalau ke perempuan beda, kok tiba-tiba bisa sampai bergenerasi-generasi ada aturan tidak tertulis harus pakai bra itu gitu loh. Nah ya itu tadi yang saya maksud ketidakadilan itu kan gini, kayak Sandra tuh sampai membuat situs web Dokter Tanpa Stigma gitu. Itu apakah saya masih ini ya, karena baru ngelihat sekilas gitu, apakah itu ada hubungannya dengan perempuan yang lebih banyak di stigmanya gitu, atau gimana sih? Oh sebenarnya aku bikin Dokter Tanpa Stigma itu
tidak secara khusus juga untuk perempuan, tapi untuk semua teman-teman yang ada di kelompok-kelompok yang dimarginalkan di Indonesia. Cuma sayangnya ya di Indonesia maupun di dunia kok banyaknya perempuan juga menjadi salah satu kelompok yang dimarginalkan gitu. Tapi sebenarnya tidak khusus hanya untuk banyak kan perempuan loh yang di stigma misalnya ya, hamil di luar pernikahan misalnya, kemudian itu tadi payudara ya, terus ini pemakaian apa namanya tutup kepala. Iya. Itu ya, tutup kepala dan ya anggota badan lain lah. Itu saya nggak tahu. Dikau di Jakarta atau di mana? Aku di Jakarta. Jakarta. Ya di Jakarta kan udah gini. Tahun 80-an itu saya masih sering gitu melihat perempuan-perempuan muda itu tidak menggunakan tutup kepala ya. Gitu ya. Itu biasa aja gitu. Tapi ketika tahun 2000-an, 2010 gitu, kayaknya itu jadi fashion, jadi tren dan sekaligus itu menjadi ajang untuk apa ya? Ya menstigma perempuan yang tidak pakai tutup kepala ya. Tutup kepala gitu. Sebenarnya sih ya serba salah ya kalau mau jadi perempuan itu. Dari lahir aja udah mendapat pressure dan ketidakadilan gitu. Dari lahir keluar sampai perempuan aja udah perempuan gitu. Saya beberapa waktu lalu itu wawancara dia bilang gini, bayangkan perempuan dari lahir aja udah dicap bakalan nakal, dia itu pasti disunat gitu klitorisnya ketika masih bayi gitu. Ya kan artinya dari bayi udah bakalan dicap bakalan nakal gitu. Kenapa enggak dari pas lahir gitu diberi harapan-harapan yang bagus gitu ya, tapi langsung disodori dengan ketakutan oh bakal jadi perempuan nakal lah, ini bakal ngejagainnya bakal repot dan segala macam. Itu nanti sampai dia dewasa juga begitu ya, makin dia tumbuh dari kecil juga kok perempuan mainnya kasar kayak gitu, mainnya banyakan sama laki-laki, kok perempuan nggak mau pakai rok gitu kan, kok nanti habis pas puber juga kok nggak mau dandan lah, nanti mau dia nikah dia nggak nikah juga salah lagi, ya kan? Dia mau punya anak nggak mau punya anak salah lagi, mau KB nggak KB salah lagi. Ya, ke perempuan. Belum janda gitu ya. Kalau dia berpisah perempuan lagi yang salah, ya kan? Anaknya nggak keurus perempuan yang salah. Duda di stigma nggak? Duda nggak separah janda sih mungkin ya. Oh gitu. Karena kalau Duda anak 2 di stigma nggak? Malah jadi duda keren gimana? Jadi hot daddy gimana dong? Ya kan, tapi kalau janda jadi wanita gatal gimana? Gitu ya. Gitu, ya kan? Serba salah gitu. Ya kayak status pelakor juga kan sebenarnya kayak itu ngehe banget tuh. Itu kan sebenarnya mutual ya, gitu kan. Itu ngehe banget tuh istilah gitu. itu Tapi tuh. yang jadi yang di stigma adalah perempuan ya. Gitu. Iya, kayaknya tuh kok laki-laki tidak ada di dalam frame. Oke, kita masuk ke soal breast cancer awareness ya, dan hubungannya sama BRA. Tidak ada beberapa kajian itu menyebutkan tidak ada kaitannya antara pemakaian kutang dengan kanker payudara gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan ini ahli ya, expert gitu, menyebutkan bahwa sebaiknya ketika tidur gitu kutang dilepas saja gitu supaya bisa bernapas. Nah itu gimana tuh Tera atau Sandra soal kewaspadaan terhadap kanker ini? Sebenarnya memang karena kanker payudara itu kan masih menjadi kanker pembunuh paling banyak ya di Indonesia ya. Oh ya? Bisa tahu statistiknya nggak?
dari data Globocan 2020 itu Global Burden of Cancer Disease ya. Tahun 2020 nomor 1 itu tiga besarnya itu, juara 1-nya itu kanker payudara. Oh ya? Juara 2-nya kanker mulut rahim. Ah. Yang ketiganya kanker paru. Jadi dari 3 juara ini 2 itu udah perempuan. Iya, perempuan. Ya kan? Kalau kanker paru banyaknya di laki-laki memang karena merokok ya. Jadi serius lo gara-gara rokok? Nasib. Kanker paru-paru. Kanker paru bisa dari yang lain juga, tapi dari rokok juga. Jangan menstigma ya. Itu data 90% penderita kanker paru itu merokok, tapi 90% perokok tidak terkena kanker paru. Nah, gimana tuh baca datanya? gitu. Jadi dari 3 juara itu 2 aja udah mayoritas ya, perempuan, ya kan. Nah, jadi memang menurut saya sampai dibikin 1 bulan ini panjang banget ya. Sepanjang bulan Oktober ini kita harus rajin kasih edukasi, kampanyekan soal breast cancer awareness ini gitu. Karena memang angkanya masih cukup banyak gitu, dan banyak yang memang belum aware kalau menurutku. Nah, persoalan hari tanpa kutang ini dimasukkan di bulan Oktober, ya monggo-monggo aja ya, sekalian gitu kan. Karena kan memeriksa payudara ya harus tanpa kutang toh. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau secara medis tadi benar dari Kak Patri bilang, sebetulnya dari jurnal-jurnal itu bilang sih tidak ada korelasi yang langsung gitu ya antara pakai bra atau tidak pakai bra dengan peningkatan resiko kanker payudara. Karena kanker payudara itu utamanya cuma antara dari genetik atau ada kolaborasi dengan dari lingkungan juga. Misalkan dari paparan bahan-bahan kimia, asap rokok, terus makanan-makanan yang nggak sehat dan segala macam itu gitu. Jadi ya kanker pasti penyebabnya adalah bahan-bahan kimia yang diserap tubuh kan? Iya. Dan kalau untuk kanker payudara memang ada faktor genetiknya yang bisa meningkatkan resikonya. Gitu kan. Genetik juga ya? Ya, memang agak beda. Kalau kanker serviks kan bukan. Kanker serviks kan karena virus ya. Tapi kalau kanker payudara memang dia ada kolaborasi. Dari faktor genetik dia juga ada. Jadi untuk perempuan-perempuan yang memang di keluarganya ada riwayat kanker, khususnya kanker payudara, memang mereka harus lebih aware, harus lebih memeriksakan lebih dulu. Dan perempuan-perempuan yang mungkin aktivitas sehari-harinya atau pekerjaannya banyak terpapar dengan bahan-bahan yang berbahaya gitu, itu juga harus kita sebenarnya semua perempuan harus rutin sih memeriksakan diri, karena di meriksanya itu gimana sih, Dok? Kenapa? Meriksanya itu gimana sih? Oh iya, periksanya pakai yang mandiri. Kalau yang mandiri. Apanya? Kalau yang mandiri pemeriksaannya gimana sih? Pemeriksaannya itu pakai metode yang sadari, periksa payudara sendiri. Jadi pada saat kita habis mandi atau nggak harus pas mandi sih ya, pokoknya buka baju kapanpun gitu, terus mulai memeriksa dari salah satu payudara dulu gitu, diperiksa dengan gerakan memutar, terus dari tangan turun, tangan ke atas gitu. Diperiksa setiap sisinya apakah teraba ada benjolan atau enggak. Gitu. Benjolan ya? Yang dicari itu benjolan ya? Karena memang awalnya dari benjolan. Oke. Gitu. Kalau udah sampai ada gejala-gejala lain, misalkan ada keluar darah atau keluar nanah dari itu mah udah parah dong. Atau putingnya jadi berubah bentuk gitu ya, agak mendelep, agak ketarik ke dalam, atau kulitnya jadi berubah seperti kayak kulit jeruk gitu,
itu udah yang lanjut gitu ya. Kita berharapnya kita bisa menemukan dari benjolan gitu. Nah, payudara perempuan itu kan banyak kelenjarnya ya. Jadinya kan emang kalau diraba itu memang gerenjel-gerenjel. Nah, itu kan kalau tidak rutin memeriksakan kan akhirnya tidak bisa membedakan. Ini gerenjelan yang normal, gerenjelan yang memang kelenjar, atau benjolan yang tidak ada di situ sebelumnya gitu. Nah, saya karena payudara saya tidak seperti itu. Coba Ter, gimana Ter? Itu gerenjelan-gerenjelan yang seperti dibilang Sandra itu kayak gimana sih? Rasanya? Betul, bukan rasanya. Bukan rasanya. Kalau ada benjolan yang beda gitu. Ya pasti kerasa sih sebenarnya kan, gitu. kalau kita nyentuh-nyentuh gitu kan, kadang-kadang kita nyentuh sampai misalnya kalau kita geremes gitu kan, itu juga emang nggak harus diremas kan? Nggak, ya maksudnya kalau dalam posisi remas juga sebetulnya seperti kayak ada sebuah buletan gitu kan. Nah, tapi kan itu posisinya di tengah gitu, tapi mungkin kalau di pinggir-pinggir ada yang aneh juga kan pasti kerasa gitu. Terus kadang-kadang payudara tuh suka gitu loh. Ya kalau kayak gitu gimana ya? Itu apa? Jadi gimana ya, kadang-kadang tuh suka ada rasa ngilang hilang Kayak gitu. kesetrum. Kalau gitu tuh normal nggak sih? Jadi Kayak kesetrum curhat gitu maksudnya. kayak kesetrum. Apa gimana? Ya gitu loh, kayak ada ketarik lah, ada rasa linu ketarik, apakah itu berbahaya atau enggak gitu? Oh enggak, kalau misalkan itu muncul tiba-tiba atau setelah aktivitas tertentu dan dia hanya sebentar aja dan bisa hilang sendiri tanpa harus ada obat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Berarti nggak ada yang perlu Biasanya itu dan masalah otot atau kayak kram saraf di sekitar itu aja, aliran listrik sarafnya itu di situ. Ya, aku sih. Tapi masalahnya tuh nggak banyak loh perempuan yang mau dan dengan nyaman memegang-megang payudaranya sendiri. Ini believe it or not loh. Nah itu, oh ya? Iya. Kenapa tuh? Iya, jadi aku pernah bikin kayak Instagram story gitu ya, polling lah di antara follower aku aja gitu. Itu ternyata dia banyak yang cerita, mereka tuh rasa risih, rasa nggak nyaman. Payudara sendiri risih. Iya. Sampai segitunya ya? Iya. Saya itu juga jadi baru nyadar gitu. Oh gitu ya. Ya jadi mereka kayak cuma mandi aja tuh cuma kayak cepet-cepet aja. Cepet-cepet tidak benar-benar dirasa ini badanku gitu. Iya. Disuruh periksa gitu. Risih dok, nggak enak mau. Ya atau mereka juga merasa itu tuh seperti ya karena sistem patriarki yang sudah mendarah daging itu mungkin dianggap juga itu sebagai ya bagi perempuan sendiri itu adalah objek seksual gitu yang kalau lo pegang seperti lo kayak porno gitu ya. Tapi kan payudara bukan organ seksual toh? Ya kenapa dalam pikiran perempuan jadi kayak gitu? Jadi itu. Iya, tapi sebenarnya itu bukan organ seksual kan? Ya. Organ seksual nggak? Disebut dengan organ seksual sebenarnya. Organ seksual kan maksudnya kalau berhubungan dengan rangsangan dan lain-lain itu kan itu masuk organ seksual tapi bukan organ reproduksi gitu kali ya. Mungkin ya. Iya, berarti masuk. Kalau organ reproduksi beda dong. Iya, betul. Kalau organ seksual mungkin bisa masuk ya karena payudara masuk organ seksual. Oke, ya artinya itu konstruksi patriarki lagi gitu. Iya. Sampai mungkin kan ngerasa nggak nyaman juga, ngerasa kayak kayak ini karena organ seksual gitu, karena dan perempuan juga nggak biasa untuk mengungkapkan diri atas kebutuhan seksualnya, ya betul, masturbasi dan lain-lain. Nah padahal ini kan buat memeriksa loh, memeriksa ada yang salah dengan payudaranya atau enggak, bukan untuk sebaiknya apa tadi singkatannya? Dari periksa payudara sendiri itu dilakukan frekuensinya berapa kali dalam seminggu? Nggak ada angkanya, ya mau tiap hari ya monggo aja gitu, ya kan. Tapi ya
paling telat mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali. Terutama kalau misalkan punya Bulan resiko sekali. ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali. Terutama kalau yang memang dia ada resiko dari keluarganya. Atau sudah pernah ada benjolan sebelumnya, itu harus lebih rutin lagi untuk periksanya gitu. Kalau pemeriksaan lainnya berarti kayak ke lab, cek lab aja kayak gitu ya? Iya, periksa ke lab ya boleh kalau misalkan mau periksa ke dokter bedah dulu gitu kan, karena khawatirnya kurang detail gitu pas diperiksa Ya, pasti kan sendiri. kayak gini lah, kayak tes pack kehamilan aja kan gitu. Kalau misalnya positif gitu kan Boleh dikonfirmasi. kita harus konfirmasi toh ke profesional kan. Terus nanti dari dokternya kan akan oke, periksa tumor marker yang ini di laborat gitu. Atau mau mamografi atau mau USG payudara gitu, yang mana. Gitu. Oke. Tera, apa yang mau lo sampaikan seputar payudara ini? Ya sebenarnya kembali lagi sih ke kebutuhan setiap perempuan pasti beda-beda gitu. Kalau memang ya dari segi ukuran. Tapi yang pasti perempuan itu punya hak ya untuk tidak menggunakan menggunakan kutang atau tidak. Yang pasti ya itu jelas gitu. Setiap perempuan punya hak untuk menggunakan tidak menggunakan atau tidak menggunakan bra karena ya kepentingannya sendiri, dan memang kayak terutama juga karena apa ya kebebasannya sih, seperti kayak kenapa kok kita jadi harus dikonstruksi seperti ini gitu, kenapa ini perlakuannya seperti tidak setara. Ya jadi bagi saya sih tetap kembali ke preferensi setiap orang, karena ya kurang lebih memang kita juga hidupnya nggak nyaman juga sih selalu gitu kalau kita keluar dengan pakaian seperti ini juga jadi problem. Cuman ya kalau saya sih terus cuek dan tetap melawan. Iya itu penting kan, bagaimana gini. Sekarang sudah banyak ya, feminisme itu udah angkatan ke-4 atau ke-5 gitu kali ya. Wave ke berapa? Gelombang ke berapa sekarang feminisme itu? Berapa ya? Ke-4 atau ke-5? Oke, yang lewat lagi. Kenapa? Apa nggak masih yang ketiga? Apa udah lewat? Kayaknya udah lewat deh. Yang ketiga tuh kan yang bakar-bakar BH kan? Iya kan? Yang ketiga kan yang itu. Iya. Udah post kita. Iya, udah post itu kan, udah post ke third feminism kan. Nah, kemarin aku juga saya sama ya di kanal ini juga wawancara sama seorang feminis gitu. Sama Mbak Pinah itu. Mbak Pinah, dia bilang feminisme itu bukan anti laki-laki, gitu kan? Feminisme itu adalah gerakan untuk mengimbangi atau melawan dominasi patriarki. Patriarki itu bukan laki-laki. Apa? Patriarki itu bukan laki-laki saja. Patriarki itu adalah gini, setiap keputusan itu diambil oleh laki-laki. Gitu. Jadi ya bagaimana feminisme ini adalah gerakan supaya perempuan juga bisa mengambil keputusan gitu, keputusan mulai dari rumah tangga sampai keputusan negara gitulah ya, sebutlah seperti itu. Nah, termasuk keputusan individu juga loh. Oh ya, betul. Iya kan? Betul. Apalagi itu soal pakai bra atau pakai bra. Mau memeriksakan payudaranya. Apalagi untuk kesehatannya sendiri gitu. Kayak misalnya juga gini deh. Saya kemarin sempat fasilitasi sebuah pelatihan gitu ya. Jadi seorang pekerja seks itu dia lebih memilih untuk tidak mengenakan kondom buat si pelanggannya. Kan biasanya kalau ke tempat prostitusi itu si pelanggan wajib memakai kondom nih,
gitu. Kalau enggak dia bisa digebugin nih sama si adalah centeng-centengnya itu gitu. Nah, tapi karena si pelanggannya punya duit banyak gitu dan menawarkan uang lebih gitu, jadi ya diizinkan saja sama si pekerja seksnya itu untuk ya nggak pakai kondom, kan itu risikonya edan men gitu loh. Sangat besar sekali, aduh. Jadi kan Tapi maksudnya daya tawarnya, posisi tawar dan seterusnya itu ya ya kalau istilahnya sih ya itu dominasi laki-laki ya justru lebih besar di situ gitu. ya, dan dominasinya kayak berlapis-lapis banget ya. Iya, Dari ya. udahlah dia laki-laki, dia punya duit, dia kan, dia yang menentukan aturan, dia jadinya kok, dan perempuannya di subordinasinya juga jadi berlapis-lapis juga gitu. Yap. Oke. Oke, kayaknya. Nah, Sandra sendiri di Dokter Tanpa Stigma apa aja sih kebanyakan yang dibahas, yang diulas di situ atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Kalau Dokter Tanpa Stigma itu sebenarnya itu tadi ya, lebih berusaha untuk meningkatkan awareness dan kepedulian tenaga medis sebenarnya terhadap pasien-pasien dari kelompok marginal. Jadi sebenarnya awalnya targetku itu adalah teman-teman tenaga medis yang memang kita selama pendidikan kan tidak mendapatkan pendidikan gender ya. Jadi ketika kita melayani pasien, kita flat aja gitu. Semua pasien itu dianggap sama, kita tidak punya perspektif gendernya, kita tidak punya keberpihakan terhadap kelompok-kelompok marginal gitu. Jadi sebenarnya awalnya untuk itu gitu. Jadi ya itu contohnya kita membahas tentang remaja-remaja yang mengalami kehamilan tidak direncanakan lah, ya kan? Ibu-ibu yang mengalami masalah kesehatan mental misalnya, teman-teman difabel gitu, terus teman-teman LGBT dengan teman-teman ODHIV dan semua populasi kuncinya gitu ya, itu biasanya sebenarnya topik-topiknya seputar itu gitu. Cuma isu perempuan kayaknya lagi naik, jadi banyak yang bahas itu, isu perempuan, isu mental health gitu. Tapi sebenarnya isu-isu lain juga banyak juga yang mau aku cover gitu. Cuma memang aku harus belajar lebih banyak lagi. Terakhir ini project yang aku lagi jalanin itu kita mau bikin database dokter-dokter tanpa stigma di seluruh Indonesia. Jadi aku bikin form supaya teman-teman, jadi dari pasien sendiri yang pernah punya pengalaman baik dengan dokter yang tidak stigmatis gitu ya, tidak judgmental, tidak diskriminatif, itu boleh mendaftarkan, merekomendasikan nama dokternya di form itu, dan formnya open to public, jadi semua orang yang lain juga bisa melihat gitu, oh di daerah ini ada dokter yang bagus gitu ya, dia sikapnya baik gitu, yang egaliter gitu ya. Iya, itu jadi silakan boleh langsung datang ke sana gitu, karena ternyata banyak banget yang selalu nanya gitu ke saya, dok saya di daerah ini ada nggak ya kenalan dokter yang nggak judgmental gitu. Saya juga nggak tahu, saya nggak banyak kenal dokter seluruh Indonesia, gimana? Kan bukannya sumpah dokter itu, gue pengen nanya iya nih. kan? Bukannya sumpah dokter itu tanpa stigma gitu, melayani siapapun, mau dia gendernya apa, mau dia agamanya apa gitu kan? Iya, sebenarnya kalau di sumpahnya itu tidak secara spesifik menuliskan bahwa harus tanpa stigma ya, tapi ya kita harus melayani semua pasien kita tanpa memandang gendernya, tanpa memandang aliansi politiknya, agamanya, suku, ras, dan segala macam gitu. Tetapi permasalahannya adalah ya kita pasti layanin, itu kita nggak akan tolak. Tapi pada saat kita pelayanannya
tentunya kan setiap pasien harus ada pendekatan yang berbeda kan. Nah, pendekatan yang berbeda ini yang tidak dilatih selama kita sekolah karena kita tidak dibukakan gitu matanya bahwa ada permasalahan-permasalahan sosial, ada konstruksi-konstruksi sosial di masyarakat yang menyebabkan kita tidak bisa melayani pasien dengan pukul rata semua. Beda dong antara kita melayani ibu hamil datang dengan suaminya dengan kehamilan yang direncanakan dengan ketika kita melayani seorang remaja datang sendirian dengan kehamilan tidak direncanakan. Kita tidak akan menolak dua-duanya, tetapi pada saat ini kita melayaninya sama aja, sama rata. Nah, itu kan kurang tepat ya, kurang enak di pasiennya juga gitu. Oke. Nah, terus rencana dirimu ke depan untuk melawan dominasi patriarki ini gimana? Berat banget. Oh iya dong, hidup kan melawan dong. Aduh, ngeri banget pertanyaannya ya. Aduh. Iyalah, lu ngapain coba buka-buka bikin Instagram itu kalau bukan untuk perlawanan kan? Aduh, tapi ngeri ya kalau kayaknya mau lawan patriarki semua. Aku sih mau membatasi diri aja. Kayaknya aku mau mengambil di area yang medis aja gitu. Mungkin nggak terlalu kemana-mana. Mana yang sesuai kapasitasku dan kira-kira mampu aku lakukan gitu. Ini sementara si sedang dalam proses, mudah-mudahan doakan. Aku berencana bikin semacam klinik model gitu, yang integrated dengan kepolisian, dengan LBH, dengan psikolog gitu ya, atau dengan LSM lainnya, rumah aman dan sebagainya, di mana klinik ini selain menerima pasien yang umum dan general juga bisa menerima korban-korban kekerasan, terutama kekerasan seksual gitu. Selama ini kan masih sulit sekali dan belum integrated memang. Antara kan rumah sakit itu di DKI nyambung. Udah ada apa sih pelayanan terpadu untuk kekerasan seksual kan, korban kekerasan seksual kan, perempuan. Apa gimana? Di DKI Jakarta itu sudah ada pelayanan terpadu untuk korban kekerasan seksual, artinya korban juga bisa mendapat perlindungan bahkan sampai tempat aman. Itu bisa, tapi ya. Untuk fasilitas kesehatannya belum diintegrasikan. Oke. Jadi dokternya, perawatnya, bidannya tidak mendapatkan pelatihan khusus tentang itu. Jadi cuma sekedar polisinya tahu kalau mau bikin visum di vaskes yang mana gitu. P2 TP2A-nya mau bikin visum bisa kemana gitu. Tapi bukan menjadi satu kesatuan pelayanan gitu. Oke. Sip. Ada lagi yang mau disampaikan, Sandra Suryadana? Paling aku ini aja untuk semua teman-teman tanpa stigma, terutama yang perempuan, aku sih selalu kasih pesan supaya terus belajar, terus banyak baca gitu ya, dan terutama kita sebagai perempuan itu harus benar-benar menyadari ketubuhan dan keperempuanan kita gitu, supaya kita bisa ngambil keputusan apa-apa itu benar-benar fokus ke diri kita gitu, bukan atas kendali hal-hal tak kasat mata di luar sana gitu. Itu aja sih, dan itu baru keputusan-keputusan sadar itu baru bisa kita dapatkan kalau kita ya banyak belajar, banyak cari informasi gitu. Itu aja sih. Oke, makasih banyak loh. Terima kasih untuk informasinya, terus ya kita bisa ngobrol ya. Kebetulan sama-sama tanpa stigma nih belakangnya. Kita saudara. Gitu. Thank you ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Masih banyak loh bahasan-bahasan. Boleh. Apa kapan-kapan aku main ke Bandung? Oke, sip. Pasti. Kontak ya. Kan sebenarnya tidak sejauh Kopdar lebih asik kan ngobrolnya.
Kalau kopdar, iya kalau kopdar gitu lebih asik. ya. Sip. Apalagi sekarang udah jauh lebih aman ya kayaknya kita kalau mau ketemu. Ya. Kita tunggu aja gelombang ketiganya seperti apa gitu. Iya, jangan. Iya, pasti ada dong. Masa nggak ada? Liburan tahun baru pasti ada tuh. Iya, Desember ya, deg-degan ini. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih. Ketemu lagi. Kak Tera, terima kasih Kak Patri, thank you. Yuk, deh. Ter, gimana Ter? Kalau lu sendiri, Ter, soal yang tadi. Menurut gua tuh kalau ini tuh sebenarnya masih kayak proses untuk menghancurkan patriarki itu masih panjang banget sih sebenarnya gitu. Tanpa sadar di kelompok teman-teman dekat juga masih banyak gitu yang seksis lah, terus nggak memahami konsep-konsep itu gitu, dan itu tuh nggak bisa dikit-dikit gitu. Dan sebetulnya beberapa kali ada kasus gitu, kayak waktu itu ada kasus pelecehan seksual digembor di media sosial, sebuah media sosial lah gitu, jangan dari mana ya, pokoknya dia sebutlah Instagram gitu ya, di Instagram dia anonim gitu, terus abis itu dia menyerang seseorang yang waktu itu diduga melakukan pelecehan seksual melalui teks, dan itu di screenshot, diserang, ujung-ujungnya si Instagram itu diblok karena banyak yang mungkin lebih simpatik sama si pelaku gitu. Walaupun memang di sini tuh orang lebih banyak fokus pada pelaku gitu. Dan ketika korban itu juga lu mau lapor nggak, lu mau ngobrol nggak, mau, tapi risikonya justru malah dia yang malah jadi dibully sama orang lain gitu. Dibilang kayak lu lebay gitu doang kok, harus sampai lapor. Dan itu banyak ya. Itu banyak banget gitu. Banyak. Prosesnya tuh memang gak gampang gitu, dan yang sudah terjadi malah kayak wah di Instagramnya sih berantem dari kelompok feminis sama kelompok yang pembela si pelaku ini, terus ribut di blok Instagramnya blok sama banyak orang, bikin lagi Instagramnya blok lagi, jadi ya beberapa kali aku merasa itu kayak belum cukup efektif juga gitu dengan bikin viral, terus tapi ternyata habis itu diblok dan orang-orang ngelupain begitu aja gitu, dan itu terus terjadi gitu. Kalau saya mungkin hidup bersama beberapa teman saya laki-laki semua, terus ya hal-hal itu masih kejadian gitu ya, jadi kita sih berusaha terus lu nggak bisa ngomong kayak gitu dong, ingetin terus kayak lu apa-apa harus izin kayak gitu. Tapi ya itu juga sebenarnya bikin serba salah saya juga gitu. Di satu sisi perempuan kalau misalnya mau melakukan hal-hal kayak gitu misalnya flirting dengan cara yang sedikit melecehkan atau mungkin memperkosa laki-laki gitu. Gimana tuh maksud? Misalnya gitu. Memperkosa laki-laki maksudnya gimana? Ya melecehkan laki-laki lah. Oke. Catcalling ke laki-laki gitu misalnya. Atau lu dipegang-pegang sama cewek gitu. Kadang-kadang malah itu tuh cenderung kayak yang lumayan nih gitu kalau di kepala cowok, tapi kan belum tentu gitu kan. Itu juga sebenarnya sebetulnya itu juga persoalan gitu. Nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh sama sekali gitu. Tapi ya kadang-kadang itu malah jadi dianggap privilege buat perempuan, kayak kalau gue mau booty call pasti dapet lah gitu. Kalau laki-laki tiba-tiba mau booty call terus tiba-tiba langsung yang kayak wah di screenshot nih ngelecehin gitu. Sedangkan kalau perempuan kayak dengan mudahnya ya di satu sisi itu tuh kayak bertabrakan gitu. Tapi ya kalau di komunitas tempat saya bersama sih ya memang masih kejadian, tapi ya pelan-pelan aja gitu. Kita tidak akan kayak mengasingkan atau gimana, udah aja kita ngobrol aja, karena ini prosesnya yakin saya ini masih cukup panjang gitu ya. Saya harap dengan generasi kita yang muda ini orang-orang udah mulai aware gitu. Sedangkan mungkin generasi di atas kita gitu, para boomers atau itu kan, mah udah ya mungkin itu masih dengan pemikiran seperti itulah. Banyak hal soal pemahaman gender, pengasuhan anak, semuanya gitu masih ada gap gitu. Dan ya maybe suatu saat we will rise, tapi ya kita masih butuh juga cukup proses gitu sebisa mungkin ya. Mungkin jangan justru diasingkan atau gimana gitu, karena ya lebih baik ya pokoknya intinya karena sistem patriarki itu bukan untuk melawan laki-laki, justru untuk
gimana caranya supaya kita semua terbebas dari itu gitu, karena pola pikir laki-laki yang bahwa gue harus maco, gue harus gini, gue kan laki gini-gini ya, itu juga kan korban juga. Korbannya itu siapa? Semua orang. Ya, sampai ada kan yang harus push up sampai 50 atau 100 kali dalam sehari gitu demi six pack gitu kan. Demi kelelakiannya gitu, demi nggak nangis karena gue laki-laki. Yo, gitu kan. sementara The Cure bilang boys don't cry kan. Bukan. Itu juga sama gitu. Nah, tapi itu kan judul satir sebenarnya gitu. Ya. Nah, Dika tadi sempat bilang soal rame-rame ada sebutlah predator seksual gitu di media sosial. Lu ngikutin Me Too dong, gerakan #MeToo di Amerika. Nah, kenapa kita di Indonesia nggak ada sih seperti itu? Ya itu dia, menjadi korban pun harus siap sih sebenarnya gitu. Kayak waktu itu juga pernah ada yang kejadian yang ada predator seksual, terus korbannya ya ketika dia mau meet tuh, mau di speak up, ya itu jadi dia harus siap dibully, dia harus siap harus siap harus siap justru malah jadi persoalan gitu, karena misalnya nggak jauh-jauh gitulah gitu, misalnya dia pernah diperkosa misalnya. Pasti yang paling misalnya atau dilecehkan. Pasti yang dia takutkan adalah misalnya berita itu sampai ke keluarganya, misalnya gitu kan, dan itu bakal kayak jadi beban tambahan justru ke tapi dia. Kan ya kalau Me Too kan akhirnya dia orang lain banyak tuh, gue juga gitu loh, sampai akhirnya ya jadi gerakan sendiri gitu. Ya sebetulnya memang Me Too. Gimana tuh? Ya cuman atau ya mungkin di sini belum banyak ya, sebaiknya kita dan lu tahu kan Amerika tuh kan nggak liberal amat kan gitu, konservatif juga gitu. Ya mungkin apalagi di sini ya, jadi mungkin juga takut terekspos di umum gitu, kayak gue pernah ngalamin kayak gini gitu, itu jadi malu tersendiri gitu. Karena ya nanti langsung mungkin terbayang imbas sosialnya justru yang sangat berat gitu loh. Ya kayak ya misalnya lu dilecehkan gitu. Lu pernah nonton film Delhi Crimes nggak? Nggak. Jadi di India itu nih dari cerita nyata gitu, si perempuannya diperkosa dan hampir dibunuh, dia disakiti sampai ususnya keluar dari vaginanya. Anjir. Dan hal pertama ketika dia bawa rumah sakit, tolong jangan bilang sama orang tua saya. Oke. Karena tapi kan itu Indihe, men. Ya, lah kehidupan orang sama timur. Ya, sama Indonesia ya. Ya moral sama lah kehidupan orang timur gitu ya. Pasti itu tuh menjadi sesuatu hal yang berat juga gitu. Iya, kan banyak tuh kalau di tempat hiburan malam, bar, klub dan seterusnya, konser gitu. Banyak tuh yang terjadi pelecehan seksual gitu kan. Dengan alasan mabuk. Susah itu tuh nggak bisa hitam putih juga ya gitu. Sebenarnya orang mabuk juga tidak terkontrol, tapi sebetulnya kalau tapi kan gini, men, kalau gue nggak mau nge-seks atau melakukan pelecehan ya gitu, atau ya make love sama orang yang mabuk gitu. Males banget anjir. Ya tapi kan ada kebanyakan orang justru memanfaatkan kemabukan si lawan jenisnya itu atau objek seksualnya untuk nge-seks gitu. Ya itu emang sih selalu mabuk teh nggak bisa jadi alasan ya, karena ya mungkin karena tidak ada konsensual dua-duanya. Iya betul. Dan ya itu tuh masih banyak sering kejadian gitu ya, kayak gitu. Terus yang kadang-kadang bingung juga menyikapinya gitu, karena yang mabuk ini juga mungkin ketika mau diapain juga oke aja. Dia
maksudnya yang mabuk bukan Iya. ceweknya, maksudnya yang si cowok. Aha. Misalnya cowoknya yang mabuk Cowoknya gitu. giting juga. Ya misalnya cowoknya giting juga terus dia melakukan pelecehan seksual gitu kan. Terus udah gitu yang sorry gue soalnya mabuk gitu. Sebenarnya itu kan bukan jadi alasan karena emang otak dia aja. Iya, emang gitu, otaknya gitu. dia aja. Gue juga semabuk apapun gitu. Iya nggak bisa jadi alasan gitu. Dan itu banyak kejadian dan sayangnya juga banyak yang takut juga sih untuk mengungkapkan bahwa itu kejadian. Dan apalagi ya kejadiannya di tempat hiburan di mana alkohol itu dikonsumsi dan gitu bahkan ya. kadang-kadang yang hal-hal kayak gitu dianggap kayak lazim-lazim aja gitu. Terus ya dan bahkan perempuannya dicap ya lu kenapa masuk ke situ udah tahu lu kenapa pakai baju kayak gitu udah tahu di situ jualan alkohol gitu kan. Nah itu dia pertanyaannya, kita kembalikan kepada rakyat semesta. Ya kayaknya kayaknya lu udah ngaco. Lu yang ngaco. Oke teman-teman, kita udahin lagi ya. Dada-dada lagi nih kayaknya. Daripada tambah ngaco. Ya kita ketemu lagi kapan-kapan. Dah. Hey.